Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto. Saya salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Mahaputra Riau. Kebetulan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari istilah e-commerce, marketplace, online shop, dan online store, beserta contoh-contoh dan perbedaannya. Pembawaan materi ini salah satu pemenuhan tugas yang diberikan oleh Bapak Nusirwan sebagai dosen pengampu. Mudah-mudahan dari penjelasan dari materi yang saya bawakan nanti ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi teman-teman yang sedang mencari apa itu e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Baik teman-teman, kita lanjut langsung ke pokok pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce sendiri adalah singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik, yaitu metode dagang, jual maupun beli, penjualan, pembelian, pemasaran barang maupun jasa yang metode transaksinya menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. Adapun contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia, salah satunya Tokopedia, ada Shopee, Bukalapak, ada OLX, Lazada, Levania, Alibaba.com yang secara internasionalnya, kemudian Blibli.com, JDID, ada Matahari Mall, Zalora, dan banyak lagi e-commerce yang ada di Indonesia maupun di dunia. Baik, tentunya dari berbagai jenis e-commerce ataupun toko online yang ada, tentunya metode dagangnya berbeda-beda atau metode transaksinya berbeda-beda masing-masing dari e-commerce ini. Setidaknya ada 7 jenis dari e-commerce dilihat dari segi transaksinya, dalam artian apakah itu perusahaan ke perusahaan, perusahaan ke customer, antara customer ke customer, customer ke pemerintahan, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada B2B. Apa itu B2B? B2B adalah business to business, artinya transaksi jual beli baik barang maupun jasa dari perusahaan satu ke perusahaan satunya. Sebagai contoh, perusahaan A menyediakan barang sepatu misalnya yang dibutuhkan oleh perusahaan B. Atau contoh lainnya adalah perusahaan transportasi, jasa transportasi atau jasa pengiriman barang oleh pihak, sebutkanlah katakan JNE, maka perusahaan dari marketplace sebagai contoh Shopee misalnya membutuhkan jasa JNE untuk mengirimkan barangnya. Nah, di sini saya juga berikan contoh e-commerce yang menggunakan prinsip atau metode dagangnya adalah B2B, yaitu Kawan Lama dan Indo Trading. Selanjutnya ada B2C. Apa itu B2C? B2C itu adalah business to consumer. Artinya, perusahaan menyediakan barang maupun jasa kemudian dijual langsung ke konsumen tanpa perantara. Misalnya, sebuah perusahaan ini memproduksi barang, kemudian dia juga memiliki tokonya yang dijual secara retail yang nantinya dibeli oleh consumer ataupun konsumen ataupun pelanggan. Sebagai contoh, bihinika.com ya. Toko bihinika.com ini yaitu menjual barang-barang seperti alat tulis, alat-alat yang dibutuhkan dalam rumah tangga seperti kain, sapu, pel. Nah, itu yang dari perusahaan dijual langsung ke konsumen. Contoh lainnya ada asuransi Manulife. Jadi perusahaan asuransi menjual langsung ke konsumennya yang membeli asuransinya. Seperti itu. Jadi transaksi antara perusahaan dan konsumen secara langsung. Selanjutnya ada C2C. Kalau tadi dari perusahaan ke konsumen, kalau ini dari konsumen to konsumen. Artinya, saya sebagai konsumen juga sebagai penjual,
menjual produk kepada konsumen lainnya. Seperti itu. Nah, ini sering terjadi yang mungkin bisa dikatakan sehari-hari kita lakukan transaksi ini. Seperti contoh, kita membeli barang ataupun jasa di media sosial ataupun di marketplace ataupun di toko online. Seperti itu ya teman-teman, seperti Bukalapak, Shopee, Blibli.com, dan lain-lain. Selanjutnya kalau tadi ada B2C, kalau ini ada C2B. Kebalikannya, kalau tadi dari perusahaan ke konsumen, kalau saat ini transaksi elektronik dari konsumen ke perusahaan. Sebagai contoh di sini ada Google AdSense dan iStock. Nah, di sini saya contohkan iStock ini. Transaksinya seperti apa? Sebagai contoh, kita adalah berprofesi sebagai fotografer ataupun kita hobi foto-foto lah, katakan seperti itu. Kemudian hasil foto kita ini kita mau jual. Jualnya kemana? Ke perusahaan. Apa perusahaannya? iStock misalnya gitu. Kemudian kita jual dengan kriteria tertentu. Kemudian perusahaan ini menerima ketika foto yang kita jual tadi memenuhi syarat yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Meskipun penjualannya transaksinya tidak langsung, nanti pihak perusahaan itu akan memajang atau menawarkanlah foto-foto kita ini di berandanya. Ketika fotonya terjual, dan kita akan mendapatkan fee dari penjualan tersebut sekian persen. Nah, itulah salah satu contoh transaksi e-commerce di konsumen ke perusahaan atau C2B. Nah, selanjutnya ada B2A. Apa itu B2A? B2A adalah Business to Administration atau transaksi online yang dilakukan oleh perusahaan ke administration atau ke pemerintahan. Sebagai contoh, ada pajak online dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jenis e-commerce ini dia melibatkan pemerintah, layanan pemerintah ya teman-teman ya. Sebagai contoh lah, pajak. Jadi perusahaan-perusahaan itu diwajibkan membayar pajak ke pemerintah. Nah, transaksi ini disebut e-commerce B2A. Sebagai contoh juga BPJS Ketenagakerjaan. Kita sebagai karyawan misalnya, BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh perusahaan. Maka perusahaan yang akan membayar BPJS Ketenagakerjaan ini ke pemerintahan secara berkala. Seperti itu. Jadi jelas B2A ini adalah e-commerce jenis transaksi dari perusahaan ke pemerintahan. Selanjutnya kalau tadi perusahaan, ini ada individu atau consumer to administration atau C2A. Nah, di sini sama halnya pembayarannya atau melibatkan pelayanan pemerintahan. Seperti itu ya. Sebagai contoh, pajak online. Jadi di sini misalnya kita membayar pajak secara online, diri individu membayar ke pemerintahan. Contoh lain ada BPJS Kesehatan Mandiri misalnya. Kita membayar iuran BPJS Kesehatan ke pemerintahan secara online. Nah, itulah yang disebut jenis e-commerce C2A atau Consumer to Administration. Dan yang terakhir ada O2O. Nah, jenis ini adalah e-commerce dari online to offline. Apa maksudnya dari online to offline? Mungkin teman-teman juga sering melihat iklan ya di TV. Iklan Indomie, iklan Aqua, iklan Le Mineral, dan iklan lainnya. Nah, kita tidak bisa langsung membeli di TV tersebut. Otomatis kita akan mencari barang-barang tersebut di toko-toko offline di sekitar kita. Sebagai contoh, kita melihat iklan di TV misalnya, atau melihat iklan di YouTube, atau melihat iklan di TikTok, atau melihat iklan di media lainnya. Kemudian kita akan membeli. Sebagai contohnya, katakanlah iklan Indomie misalnya. Kita setelah melihat iklan, kita pengen mencoba atau penasaran rasa Indomie tersebut. Maka kita cari di toko tersebut dan kita membeli. Nah, terjadinya transaksi ini, itulah yang disebut e-commerce O2O, online to offline. Jadi jelas ya teman-teman ya, ada lebih kurang 7 jenis-jenis dari e-commerce
yang ada di Indonesia ini khususnya. Nah, kita masuk ke kategori kedua atau poin kedua, yaitu marketplace. Kalau tadi e-commerce itu adalah metode dagangnya secara elektronik, kalau marketplace ini adalah tempatnya, atau bisa dikatakan bahwa platform di mana penjual online berkumpul dan berjualan di sana. Ya, bisa saya contohkan kalau secara konvensionalnya marketplace ini adalah pasar-pasar yang ada, misalnya pasar kaget atau pasar Cipuan atau pasar Ramayana, pasar pusat ya. Jadi pihak pengelola menyediakan tempat lapak lah ya, lapak-lapak. Kemudian kita para pedagang mau berjualan di sana maka menyewa tempat-tempat yang telah disediakan. Seperti itu. Sama halnya marketplace ini. Marketplace ya kan, pasar, tempat pasar, tempat berjualan. Bedanya ini secara online. Jadi toko-toko online itu berkumpul di sana tanpa mengetahui satu sama lain, walaupun kita berdekatan, seperti itu. Jadi kita berjualan secara online tanpa bertemu secara fisik. Nah, sekurang-kurangnya ada dua jenis dari marketplace. Ada marketplace murni dan konsinyasi. Nah, apa itu marketplace murni? Jadi marketplace murni ini adalah marketplace yang penjualnya atau kita sebagai pedagangnya mengatur jualan kita atau deskripsi barang kita maupun foto-foto produk kita sendiri itu sesuka kita, semaunya kita. Jadi pihak pengelola tidak ada aturan harus begini atau harus begitu. Dan pembeli biasanya juga bisa menawar barang-barang yang kita jual. Misalnya sebagai contoh, kita membeli barang di Shopee, gitu kan ya. Kemudian mungkin awalnya kita transaksinya tidak di Shopee atau di Instagram, kemudian kita nanya, ada nggak link Shopee-nya gitu? Oh ada. Nah, dengan harga khusus karena kita pembeliannya dalam jumlah yang besar, maka akan dibuatkannya akun barang dengan total yang akan kita beli dengan diskon khusus. Artinya ada penawaran di sana. Seperti itu. Sama halnya di Lazada, Amazon, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi jelas ya, marketplace murni itu adalah kita yang mengatur sendiri produk kita akan ditampilkan seperti apa, deskripsinya seperti apa. Seperti itu. Clear. Nah, bagaimana dengan marketplace konsinyasi? Kalau ini kebalikannya. Kalau tadi kita bebas menentukan harga, menentukan fotonya, seperti apa tampilannya. Nah, kalau di marketplace konsinyasi ini adalah dibatasi atau kita hanya memberikan informasi produknya secara detail. Kemudian selanjutnya produk itu diserahkan ke pihak pengelola dan pihak pengelola yang akan mengatur tampilannya seperti apa, fotonya seperti apa, harganya berapa, kemudian pengemasannya, pembayarannya dan pengirimannya semuanya diatur oleh pihak marketplace-nya itu. Nah, sekurang-kurangnya ada dua contoh nih yang saya ketahui marketplace yang mengadopsi konsinyasi ini. Ada Zalando dan Zalora. Zalora sendiri ini adalah anak perusahaan dari Zalando yang dimana Zalando ini adalah perusahaan dari Singapura. Nah, dua marketplace ini mengadopsi marketplace konsinyasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori yang ketiga ataupun poin yang ketiga, yaitu online shop. Apa sih yang dimaksud online shop? Kita mungkin sering sekali dengar ya teman-teman, akhir-akhir ini terutama mulai dari 2019, 2020, mulainya pandemi, mulailah istilah-istilah ini menjamur ya. Kita sering dengar tapi kita tidak tahu perbedaannya. Baik, apa itu online shop? Online shop ini adalah sebuah toko online yang berjualan atau menjual beberapa jenis barang dan umumnya hanya satu jenis barang dan skalanya skala kecil. Clear ya teman-teman ya. Mungkin selama ini kita asal jualan di Shopee, di marketplace atau online store, atau skalanya kecil, skala besar sama toko online atau online shop. Padahal sebenarnya adalah secara pengertian itu dia jualan online skala kecil dengan
jenis barang yang terbatas seperti itu. Seperti contoh nih, ada Woodcraft Kadoku. Jadi dia hanya menjual kado yang dibuat dari kayu jati Belanda. Kado pernikahan, kado wisuda, kado kelulusan, kado ulang tahun, cenderamata dan lain-lain. Nah, dia hanya satu jenis. Meskipun kadonya berbagai macam, tetapi jenisnya hanya satu, kado. Atau contoh lain ini makanan, cemilanku gitu ya. Nah, di sini eh, dia hanya menjual satu jenis saja, yaitu makanan atau cemilan. Dia tidak campur dengan baju, dengan kado, dan lain-lain. Nah, inilah online shop. Jadi skalanya kecil, jenis barangnya terbatas atau tertentu saja. Nah, bagaimana dengan online store? Kalau online store, kebalikannya. Kalau online shop dia skala kecil, barangnya hanya beberapa jenis. Kalau online store skalanya besar dan berbagai macam jenis barang yang dijual di dalamnya. Sebagai contoh, Matahari Mall. MatahariMall.com ini dia menjual berbagai jenis barang. Ada baju, ada tas, ada sepatu, dan lain-lain di dalam satu toko atau online ataupun online store. Sama halnya dengan Gramedia. Gramedia yang berjualan secara online atau online store-nya, dia tidak hanya menjual buku, tapi dia menjual alat tulis, alat musik, alat olahraga ataupun alat kesehatan, dan banyak lagi jenis-jenis barang yang dijual di dalamnya. Jadi clear ya teman-teman ya, sudah mulai tergambar apa itu e-commerce, apa itu marketplace, apa itu online shop dan online store. Baik, di sini saya akan simpulkan sesuai pendapat saya berdasarkan pengertian. Jadi perbedaannya itu adalah e-commerce adalah metode dagang dengan transaksinya yang menggunakan metode elektronik. Jadi transaksi jual belinya menggunakan media elektronik. Itu disebut e-commerce. Jelas ya, metode dagangnya. Nah, kalau marketplace apa? Marketplace adalah tempat orang-orang online berjualan atau toko-toko online berkumpul. Nah, itu disebut marketplace. Kalau online shop, beda lagi. Online shop adalah secara pengertian dia itu menjual hanya beberapa jenis barang dan skalanya kecil. Nah, kalau online store, dia jualan dengan skala besar dengan berbagai jenis barang. Jadi clear, e-commerce metode dagangnya, metode transaksinya, marketplace tempatnya, online shop dia jualan online secara skala kecil, online store jualan online skala besar. Seperti itu. Jadi keempat-empatnya saling berkaitan. Nah, ini yang saya pahami dari segi pengertiannya. Namun, dari beberapa sumber, saya melihat banyak sekali perbedaannya. Ada lebih kurang 8 faktor perbedaan. Apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, di sini ada faktor jenis barang. Jadi perbedaannya itu bisa diklasifikasikan dari jenis barang yang dijual. Sebagai contoh, e-commerce. Dikatakan dari sumber yang saya baca bahwa e-commerce itu menjual barang-barang brand dan barang-barang mewah. Seperti contohnya tas ya, tas Louis Vuitton ataupun LV misalnya. Kemudian Nike. Kemudian yang lebih ekstrimnya dijual secara online kendaraan otomotif yaitu Lexus dengan harga fantastis minimal di atas 1,3 M. Jadi benar-benar barang mewah tetapi dijual secara online. Ada yang beli? Ada, seperti itu. Kemudian marketplace. Nah, dari barang yang dijual, faktor perbedaannya di sini barang-barang umum. Ya, seperti baju, sepatu, jam, perkakas, aksesoris, dan lain-lain. Dan itu lebih ke menengah ke bawah. Dan jarang sekali sih ya barang brand yang kita temukan di sini. Seperti itu. Kemudian online shop. Barangnya ini bebas karena apa? Kita yang punya akunnya, kita yang punya media sosialnya. Jadi mau jualan apa? Sebebas kita, semaunya kita. Seperti itu. Namun skalanya biasanya kecil. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kadoku misalnya dia berjualan hanya kado skala kecil. Misalnya cemilan gitu ya.
Kalau online store bagaimana? Online store itu barang jualannya beragam, banyak, dan skalanya cukup besar. Itu dari faktor jenis barang. Selanjutnya dari faktor biaya. Nah, di sini dikatakan bahwa faktor biaya di awal cukup besar untuk tipe e-commerce. Karena apa? Karena kita perlu membuat website di awal, sehingga kita perlu mengeluarkan biaya lebih. Sedangkan di marketplace itu saat kita akan berjualan di marketplace, bukan kita membuat marketplace ya, tetapi kita berjualan di marketplace itu gratis, kecuali kita menggunakan fitur-fitur yang premium. Sama halnya dengan online shop, kita gratis pendaftarannya atau membuat akun di media sosialnya, baik Instagram, Facebook, Telegram mungkin seperti itu, TikTok dan lain-lain. Nah, itu pendaftarannya gratis, kecuali kita menggunakan fitur iklan yang telah disediakan. Nah, bagaimana dengan online store? Online store sama halnya dengan e-commerce, dia basicnya adalah website. Jadi membutuhkan biaya yang sedikit lebih banyak dibanding marketplace dan online shop. Baik, faktor yang ketiga adalah faktor persaingan. Nah, faktor persaingan di sini e-commerce hanya bersaing sesama website, tergantung ranking dari website yang dibuat atau metode pemasarannya, sehingga ranking kita menjadi ranking 1 misalnya. Maka potensi kita akan lebih sering diklik atau dibuka oleh calon pembeli. Sedangkan di marketplace itu cenderung lebih ketat persaingannya. Karena apa? Antara toko 1 dan toko 2, penjual 1, penjual 2, bahkan ribuan penjual memiliki barang yang sama, sehingga persaingan ketat. Ada 3 faktor yang paling utama. Pertama, barang yang dijual itu sama, sehingga kita perang harga. Selanjutnya, barang sama kualitas beda. Nah, itu juga menjadi saingan yang sangat ketat. Kemudian yang ketiga adalah rating dari toko kita sendiri. Otomatis ketika kita ratingnya rendah atau kecil, maka kita akan kalah saing dari toko sebelah. Bagaimana dengan online shop? Online shop juga saingannya sangat ketat sesama online shop. Apalagi kalau follower kita masih sedikit, kemudian belum terverifikasi, jumpa atau bersaing dengan toko-toko yang followernya udah jutaan, kemudian sudah terverifikasi. Tentunya ya sangat sulit untuk bersaing. Kemudian kalau di online store cukup ketat juga karena bersaingnya antar online store yang sudah memiliki branding. Jadi ketika kita membuka online store dan kita brandingnya belum kuat, maka ya akan tergerus dengan berjalannya waktu. Selanjutnya dari faktor promosi. Perbedaannya dari keempat istilah ini, ada e-commerce. Promosinya itu bisa di web langsung melalui iklan berjalan. Mungkin teman-teman sering ya melihat iklan yang baris yang berjalan di website. Sebagai contoh, yang muncul-muncul di peringatan di laptop kita biasanya. Ketika kita pernah membuka suatu website, maka dia akan muncul di situ. Atau kita justru mengiklankannya di media sosial. Jadi promosinya tergantung kita nih. Bisa kita atur budget yang mau di websitenya atau di media sosialnya secara gratis. Di WA, di Instagram, di Telegram maupun di Facebook misalnya. Baik, selanjutnya di online shop. Seperti apa fitur promosinya? Yaitu fitur iklannya yang disediakan oleh media sosial itu. Sebagai contoh, Facebook. Maka Facebook menyediakan Facebook advertising, sama dengan juga Instagram Ads ataupun Instagram advertising. Jadi tergantung kita juga sih sebenarnya mau gunakan fitur itu atau tidak. Seperti itu. Kalau di online store ya sama dengan e-commerce ya, karena basic utamanya ada web. Jadi promosinya bisa di web atau di media sosial. Selanjutnya ada faktor tingkat kesulitan pembuatannya. Jadi di sini karena website itu tidak semua orang bisa bikin, bisa buat, hanya memang spesialis website atau yang bergerak di bidang programmer yang hanya bisa yang membuat website ini. Kita mungkin bisa secara otodidak ya, karena memang YouTube juga sekarang banyak. Tetapi untuk
e-commerce yang kita akan gunakan sebagai tempat berjualan, tentunya kita harus serahkan ke ahlinya agar seperti yang sudah disebutkan, persaingannya lebih eh, ketat antar e-commerce atau antar website, tergantung rankingnya website kita berada di urutan keberapa. Nah, kalau di marketplace sangat mudah. Kenapa? Karena kita tinggal daftar, langsung bisa jual. Sama dengan online shop. Buat akun, baik itu di Instagram, Facebook, dan lain-lain, kita langsung bisa jualan. Nah, online store sama dengan e-commerce. Dia harus membuat website yang sedemikian rupa dulu, baru bisa dilakukan penjualan. Artinya dibutuhkan tenaga ahli untuk membuat websitenya. Faktor keenam adalah jumlah penjualan. Nah, kalau di e-commerce cenderung penjualannya tinggi. Karena apa? Karena secara bersaing dia lebih rendah dibanding marketplace gitu. Tetapi ini relatif. Karena apa? Bisa jadi memang persaingannya rendah. Tetapi memang karena itu barang-barang brand, barang-barang yang harganya fantastis, tentunya hanya orang-orang tertentu yang beli. Namun biasanya kalau di e-commerce nih, karena yang dijual barang brand ataupun barang mewah, maka volume penjualan sedikit pun sudah untung, seperti itu. Selanjutnya di marketplace. Marketplace ini penjualannya cukup rendah secara teori. Karena apa? Pesaingnya cenderung lebih tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, dalam satu marketplace ada ribuan orang yang menjual barang yang sama. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan online shop? Online shop ya sama dengan marketplace. Tingkat penjualannya cukup rendah karena persaingannya lebih cenderung ke tinggi, banyak persaingan. Selanjutnya di online store. Online store secara penjualan harusnya tinggi karena pesaingnya rendah. Secara teorinya seperti itu. Tapi kembali lagi, tinggi rendahnya itu relatif. Selanjutnya ada faktor tingkat kepercayaan pelanggan. Nah, ini yang menarik. Saat kita berjualan online, tingkat kepercayaan pelanggan ataupun calon pembeli sangat sulit didapatkan. Maka untuk berjualan di e-commerce itu tergantung dari strategi pemasarannya. Bagaimana meyakinkan calon pembeli. Atau memang website itu sudah menjadi website satu-satunya sebuah perusahaan yang menjual produk yang brand tadi. Sebagai contoh, kendaraan Lexus. Walaupun harganya yang paling murah di atas 1,3 M, tetapi dia sudah jelas perusahaannya di mana dan ini memang benar-benar website resminya, maka harga segitu pun akan mudah dilakukan transaksinya dan sudah banyak yang beli melalui website seperti itu. Bagaimana dengan marketplace? Nah, marketplace ini tergantung citra dari marketplace-nya ataupun ratingnya. Kalau rating buruk ataupun citra buruk, maka tingkat kepercayaan calon pembeli juga akan buruk atau bahkan tidak mau berbelanja di marketplace tersebut. Nah, bagaimana dengan online shop? Online shop juga tergantung dari akun kita yang buat ya teman-teman. Kalau followernya sudah besar, sudah banyak, kemudian sudah terverifikasi, maka tingkat kepercayaan pelanggan terhadap produk yang kita jual di online shop akan lebih mudah atau lebih percaya pelanggan terhadap toko kita. Bagaimana dengan online store? Online store sama dengan e-commerce ya, tergantung dari strategi pemasarannya seperti apa. Membuat pelanggan percaya bahwa itu toko online sesungguhnya dan resmi dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Maka tergantung dari strateginya seperti apa. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor database pelanggan. Nah, ini menariknya teman-teman. Kalau di e-commerce, data dari pelanggan itu bisa dikolek melalui performa bisnis dari kunjungan website kita. Jadi orang-orang yang mengklik link website kita, maka datanya akan tersimpan dengan lengkap. Berbeda dengan marketplace dan online shop, data pelanggan cenderung tidak lengkap. Sehingga bisa dikatakan marketplace dan online shop itu adalah jual putus. Kita tidak bisa follow up lagi. Beda dengan halnya e-commerce dan online store, di mana datanya bisa kita collect dan itu lengkap. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan
dari materi yang tampil, yaitu mengenai e-commerce, marketplace, online shop dan online store, beserta contoh dan perbedaan-perbedaannya. Teman-teman bisa ambil kesimpulan apakah perbedaannya berdasarkan pengertian tadi yang saya sebutkan, ataupun perbedaan yang akan diambil dari 8 faktor yang sudah saya sebutkan tadi juga. Jika video ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman saat ingin mengetahui pengertian dan contoh-contohnya, silakan share video ini ke teman-teman dan save bila perlu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.